Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan materi yang sebelumnya kita telah share di sistem pembelajaran Politeknik Harapan Bersama di singnow.politeknikal.ac.id, yaitu pada mata kuliah sistem kendali dengan materi kendali on off. Nah, sistem kendali on off ini adalah sistem kendali yang hanya menggunakan kondisi on atau off, 1 atau 0, dan hanya menggunakan inputan berupa inputan 0 dan 1 atau on off saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan sebuah kendali on off, yaitu pada sistem kendali buka tutup gorden jendela menggunakan PIC 16F877A dengan program menggunakan LD Micro, sedangkan simulasinya menggunakan Proteus ESIS versi 7. Baik, kita lanjutkan. Rangkaian dari simulasinya seperti kita perhatikan. Sini kita sudah rangkaian seperti ini, ada 3 buah input, yaitu push button yang berfungsi untuk buka tutup, kemudian push button yang kedua yang mengsimulasikan sensor atas, kemudian yang ketiga adalah push button yang mengsimulasikan sensor bawah. Kemudian outputnya berupa driver motor hybrid ya. Di sini motornya ini akan berputar ke kanan dan ke kiri, di mana ke kanan nanti mengsimulasikan menutup, dan ketika berputar ke kiri mengsimulasikan membuka ya, artinya gordennya proses membuka. Kalau motornya berputar ke kanan berarti jendela proses menutup. Ketika motor berputar ke kiri berarti jendela atau gorden jendelanya proses membuka. Kemudian ketika telah gordennya telah terbuka, maka LED ya, indikator gordennya terbuka menyala. Jika gordennya sudah tertutup, maka LED indikatornya akan menyala. Indikator dari tertutup akan menyala. Oke. Komponen yang kita gunakan menggunakan microcontroller PIC 16F877A ya. Rangkaiannya sudah jelas seperti ini. Silakan mahasiswa sekalian bisa menggunakan Proteus ESIS versi 7 untuk menggambar rangkaiannya secara detail ya. Sebagai sudah saya contohkan seperti ini ya. Komponennya ada button, kemudian LED green, ada LED red, kemudian matriz 1K, ada motor, kemudian PIC 16877A dan TIP 41 ya. TIP 41 dan motornya merupakan satu rangkaian pada hybrid untuk driver motor untuk kiri dan kanan mutarnya. Oke. Sistem jalannya sistem ini seperti berikut. Ketika kita jalankan, awal sistem jalan tidak ada sensor yang tersentuh oleh gorden ya, sensor gordennya. Maka ketika tombol ya buka tutup kita tekan, maka proses motor bergerak ke kanan alias menutup, secara default menutup ya. Oke, nah ketika proses menutup sudah sampai tertutup penuh, maka sensor bawah akan tertekan atau mendeteksi gorden tertutup, maka kita tekan. Nah, motor akan berhenti dan LED hijau akan menyala, artinya bahwa gorden telah tertutup. Nah, jika gorden telah tertutup kemudian kita tekan tombol buka tutup, maka
motor akan berputar ke kiri, menandakan proses jendela membuka. Oke, ini prosesnya. Motor bergerak ke kiri, berputar ke kiri, maka kita simulasikan bahwa ini mensimulasikan bahwa gorden jendelanya proses membuka. Nah, karena membuka maka stopnya ketika sensor atas mendeteksi dengan cara kita tekan sensor atas. Nah, ketika sensor atas kita tekan, maka motor berhenti, kemudian LED merahnya menyala menandakan sistem atau gordennya sudah terbuka penuh, ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat programnya? Setelah kita membuat rangkaian lengkap di Proteus ISIS versi 7, saya kira mahasiswa sekalian sudah pernah menggunakan Proteus ya, ISIS. Perlu diperhatikan di sini ketika menggunakan motor, jenis motor ini, maka kita setting terlebih dahulu menjadi 1 volt. Secara default motor itu 12 volt ya, 12 volt. Maka supaya tidak berat di Proteus ISIS-nya, maka kita setting menjadi 1V ya, 1 volt. Kemudian oke. Ya, seperti itu. Kalau tetap di 12 volt, maka biasanya tidak berputar atau berputar sangat lambat. Ini saja sudah disetting jadi 1 volt, lambat putarnya kelihatannya ya. Itu mau simulasikan nanti di hardware-nya sesuai dengan kecepatan motornya. Oke. Untuk konektor ini kita menggunakan terminal board, kemudian default ya. Kita taruh di sini misalnya. Oke, misalnya di sini ya. Oke, nah kemudian disambung kabelnya, kemudian untuk kita beri nama terminalnya, double klik aja, kemudian misalnya apa ya, misalnya C ya, berarti terminal ini akan menyambungkan terminal yang lain dengan string C, yang sesama string C akan tersambung, jadi tidak menarik garis kabel yang banyak ya. Saya kira itu. Oke, kemudian bagaimana cara memprogramnya atau program LD Micro-nya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Bagi mahasiswa yang belum pernah menggunakan program LD Micro, ini LD Micro dengan versi 5310 ya. Oke, sudah saya share di materi yang pertama ya, ketika kita materi kontrak kuliah ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ini namanya room. Di room pertama ada kontak ya, kita interaction, ada kontak. Nah, kita C ya, kemudian kita namai dengan buka underscore tutup. Jadi tombol ini fungsinya untuk membuka atau menutup. Ketika jendela sudah tertutup, maka ketika tombol tersebut ditekan, maka proses akan membuka ya, tetap X ya. Kemudian untuk menambah di depannya ini, kursor taruh di depannya ya. Kemudian apa ini, OSR ya, interaction ya, ada add, kemudian OSR one shot tracing ya. Fungsi one shot tracing adalah memastikan bahwa tombol tersebut ditekan sesaat saja ya, artinya walaupun kita menekan tombol tersebut lama, maka agar sistemnya membacanya sebagai penekanan yang sesaat, maka menggunakan one shot tracing. Nah, one shot tracing dia akan mendeteksi apakah suatu tombol ini baru ditekan ya, baru ditekan berarti kondisinya dari 0 berubah menjadi 1 ya, one shot tracing, naik ya, mendeteksi adanya sinyal naik ya. Oke. Kemudian taruh di sebelah kanannya lagi, kita bikin outputnya interaction. Nah, ada kontak, kalau pakainya coil ya, coil output. Nah, kemudian
kita rubah tipenya menjadi, ya, namanya dulu kita namakan buka tutup, ya, source-nya adalah relay. Nah, relay ini berarti sistemnya tidak menggunakan pin pada microcontroller, dia menggunakan hanya memori, ya. Kemudian tipenya normal, ya, tipenya normal. Oke, jadinya R, ya, relay. Kemudian kita bikin di bawahnya rung 2. Caranya adalah edit, kemudian insert rung after. Seperti biasa kita tambahkan sensor, kemudian OSR, kemudian 3 output, ya. Caranya kita tekan tombol C untuk kontak, kemudian interaction, ya, OSR kita gunakan ini atau slash, ya. Oke, kemudian taruh di atasnya kita gunakan coil, ya, output dulu kita settingan output. Nah, ada 3, taruh di bawahnya output lagi, ya. Oke, ini juga interaction output. Nah, ada 3. Kemudian kita setting karakteristiknya gunakan sensor atas, kemudian internal relay, kemudian sistemnya hanya mengset saja, ya. Mengset berarti membuat nilainya variabelnya bernilai 1. Jadi variabel sensor atas, ya, yang otomatis nanti namanya R sensor atas, kita akan rubah nilainya menjadi 1 atau kita set, ya. Oke. Nah, karena ada nama yang sama yenyu ini, maka ada pilihan atau LD Micro akan menanyakan apakah semuanya akan diganti. Karena akan yang hanya diganti hanya 1, maka no, ya. Oke, yang kedua sensor bawah. Nah, sensor bawah kita reset only dan internal relay, ya, no. Kemudian yang bawah, nah, motor L buka, ya, L itu left, ya, berputar left, ya, berputar kiri, ya, untuk membuka. Ini internal relay, kemudian set, ya. Oke, mohon maaf, reset, ya, kita R, ya, yang set hanya atas. Oke, seperti itu. Kemudian ECU nya kita ganti dengan nama sensor atas, otomatis EC, ya. Kalau EC nanti butuh pin, ya. Berikutnya kita buat rung 3 terdiri dari sensor bawah, kemudian OSR dan 3 output seperti tadi, ya. Supaya mudah, tidak membuat dari awal, kita coba copy rung, ya, edit, ya, copy rung, ya. Kemudian paste rung, dia di bawahnya sama, cuma kita tinggal ganti aja. Ini menjadi sensor bawah, ya, sensor bawah, no, supaya hanya ini saja yang diganti. Kemudian ini kita ganti dengan sensor bawah, no. Kemudian di sini sensor atas kita reset, variabel sensor atas kita reset. Kemudian yang bawah R, motor R tutup right-nya. Oke, nah, no, nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ini baru membuat
program khusus untuk apabila sensornya mendeteksi ya, sensor bawah dan sensor atas. Ketika sensor atas mendeteksi apa? Dia akan mengset sebuah variabel yang namanya R sensor atas bernilai 1 set. Kemudian sensor bawah ya reset ya supaya dinolkan. Ya, kemudian relay motor L buka di reset, karena apabila membuka dia supaya ya berhenti motornya. Begitu juga yang di bawah, yang ketiga ke bawah. Kemudian kita rung 4 kita tambahkan edit rung after ya. Nah, kemudian kita bikin satu kontak ya. Kita tekan C ya. Kemudian untuk seperti ini ada paralel 1 2 3 dan seri, maka kita bikin L-nya dulu ini ya. Kita bikin, tekan L, kemudian di bawahnya Y, L lagi, di bawahnya Y ini L, ada 3. Lanjutnya kita bikin di sini ada C, C-nya 2 kali. Kemudian di sini di samping Y new yang kedua C lagi, kemudian di samping kiri juga ini di C lagi. Baru kita namai ya. R buka tutup, ini internal relay ya. Dia akan membaca sebuah kontak inputan yang mengacu pada ini ketika X buka tutup ditekan ya. Kemudian ini ada filternya. Jika apa? Jika sensor atas internal relay negatif tidak mendeteksi ya, dan sensor bawah juga tidak mendeteksi ya, artinya sistem baru jalan misalnya, dan awal jalan lah istilahnya ya. Dan apabila gorden setengah buka setengah tutup atau tidak membuka penuh dan tidak menutup penuh misalnya, maka setelah default maka yang berjalan adalah motor R tutup ya. R tutup ini internal relay. Oke. No ya. Nah, kemudian jika tombol buka tutup ditekan ya, maka dan sensor bawah mendeteksi ya, sensor bawah mendeteksi artinya gorden sudah tertutup, apa yang dilakukan oleh sistem? Maka membuka ya. Oke. Motor L buka, ini internal relay tapi ya kita set ya supaya jalan. Oke. Kemudian jika sensor atas mendeteksi ya, maka ini menutup ya, motor tutup. Ini masih Y ya, ini kita lupa ganti dengan internal relay ya, R motor tutup. Oke, lanjut kita rung 5, jadi edit insert rung after, kemudian kita pakai kontak ya C, kemudian pakai L ya. Jadi kita akan baru mengeluarkan melalui pin output ke motor ya. Jadi motor R
terbuka ya. Nah, di sini jika R motor L buka aktif ya. Ke internal relay kita tambahkan lagi row dengan sama C, kemudian tekan L ya. Ini ke R motor R tutup, kemudian jika motor R tutup namun ini membaca internal relay. Jika internal relay R motor R tutupnya bernilai 1 aktif dari ini ya, rangkaian ini tadi, maka motor akan output ke Y motor R tutup ya. Oke, kemudian 78 kita akan, ini baru yang rung 56 ini untuk mengatur motornya putar kiri atau putar kanan ya. Putar kiri untuk membuka, putar kanan untuk menutup ya. R itu right, L itu left ya. Kemudian untuk menampilkan ke indikator bahwa gorden sudah terbuka penuh dan atau gorden sudah tertutup penuh, maka kita manfaatkan suatu LED, yaitu LED merah atau LED hijau ya. Di sini memanfaatkan R sensor ya. Jadi ketika sensornya mendeteksi, maka menyalalah ya lampu indikatornya ya. Kita tambahkan after ya, ini seperti kontak, dan L di sini berarti terbuka ya. Jadi supaya terbuka, ini kapan indikator terbuka menyala ya, ketika sensor atas mendeteksi ya. Ketika sensor atas mendeteksi. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk tertutup, mengindikator bahwa gorden tidak tertutup, menggunakan ya Y. Nah, kapan? Ketika sensor bawah mendeteksi ya. Oke, ambil R sensor. Nah, N sensor ini X sensor atas mana? Di sini. Ketika X sensor mendeteksi, maka relay R sensor atas akan bernilai 1 ya, set. Nah, dimanfaatkan di sini ya, atas bawahnya ya. Yang ini berarti yang bawah ya. Nah, ini dimanfaatkan di sini. Jadi R sensor bawah ini membaca informasi dari yang sini, R sensor bawah. Nah, R sensor bawah ini akan diaktifkan oleh X sensor bawah dan akan dimatikan oleh X sensor atas ya, reset ya. Oke, setelah ini kita setting dulu MCU parameternya, microcontrollernya. Di sini MCU kristal frekuensinya 16 MHz sesuai dengan ISIS-nya di sini 16 MHz ya. Oke. Ya, oke, tutup. Nah, kemudian setting microcontrollernya kita pilih microchip 16F877. Oke, nah di sini sudah bisa setting ininya, pinnya di pin berapa ya. Di sini Anda lihat
menggunakan microchip PIC 16877, prosesor clocknya 16 ya. Maka ini bisa diatur pinnya di pin berapa ya. Jadi ini ada X, X, X ya, kemudian ada Y, ini berarti butuh pin ya, butuh pin pada microcontroller. Ada berapa X dan Y? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk menentukan pin berapa kita lihat di IC-nya. Ternyata buka tutup di pin 2 ya. Sensor atas di pin 3, sensor bawah di pin 4 ya. Kemudian untuk ke yang motor R, motor L di 3334 dan indikator ya terbuka di 15 dan indikator tertutup di 16 ya. Kita coba X buka tutup, kita double klik di sini. Nah, ini 2. Double klik. Nah, X sensor atas. Nah, 3. Ya. X sensor bawah. Nah, ini 4. Nah, kemudian kita lihat motor L buka berarti L ya 34. Nah, ini 3, 4. Kemudian R tutup 3, 3. Kemudian Y terbuka, kita lihat 15, 16 ya. 15 dan yang tertutup 16. Oke, kalau sudah kita simpan terlebih dahulu. File, save, sementara di misalnya saya namai ini ya. Nah, tutor. Oke, simpan ya. Oke, sekarang sebelum kita compile untuk jadikan file hack yang akan kita upload ke microcontroller, kita coba simulate dulu ya, simulate mode, kemudian start real time simulation ya. Oke, ingat ya, motor L buka, motor L tutup masih nonaktif ya. Nah, sekarang kita lihat X buka tutup, kita tekan ya, maka ini akan berfungsi nih, karena R sensor atas tidak bernilai ya, artinya sementara ini kan tidak ada sensor yang mendeteksi, maka ini akan berjalan R motor ya, R tutup akan berjalan ya, harusnya ini jalan ya. Y. Nah, kita coba double klik di sini ya. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini ada ternyata kita lihat masih sama. Oke, oke, R buka tutup ya. R buka tutup gimana? R buka tutup ini ya, R buka tutup, R motor R tutup, harusnya R motor R tutup ya, tapi belum. Kita lihat dulu. Baik, harusnya set ya, lupa ya, set. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita simulate lagi. Oke, kita coba X buka tutup, kita tekan ya. Oke, belum ada yang sama. Oke, ini set. Oke, semua ya. Kita simulate.
ya. Ya, motor berjalan nih, motor R ya, right ya, berputar kiri itu artinya nutup ya. Nah, kalau sudah proses nutup kemudian sensornya mendeteksi gorden sudah tertutup, maka kita simulasikan, kita tekan sensor bawah, maka motor akan berhenti. Oke ya, berhenti. Oke. Kemudian kalau kita tekan lagi X buka tutupnya, maka nanti akan membuka. Ya. Nah, ini akan membuka. Ya. Kemudian kalau sudah membuka sampai ke atas, berarti sensor atas akan mendeteksi dengan cara simulasi kita menekan X sensor atas. Oke, berhenti ya. Ketika berhenti ya, indikator atas terbuka ya. Oke. Sekarang kita coba buka tutup. Akan proses menutup ketika sudah sampai bawah. Nah, motor berhenti, motor R tertutupnya berhenti, kemudian indikator lampu ya tertutup sebagai indikator tertutupnya menyala. Oke, setelah itu kita compile ya, kita jadikan file hack yang akan kita upload ke microcontroller. Oke, di sini tutor ya. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke ISIS-nya, kita double klik, kemudian kita ambil, jangan lupa kita samakan ya tadi ya. Kemudian kita cek, nah ini ada tutor, open, kemudian oke. Nah, kita jalankan. Baik, nah awal jalan motor berhenti ya, dan sensor kita anggap sensornya belum mendeteksi baik atas ataupun sensor bawah ya. Kita coba buka tutup, tekan, nah maka motor akan bergerak ke kanan, itu artinya menutup ya. Oke, dengan output ini ya. Oke, baik. Nah, misalnya gordennya atau tirainya sudah sampai ke bawah, maka akan terdeteksi oleh sensor bawah. Kita tekan sensor bawah. Oke, maka lampu indikator tertutupnya sudah menyala dan motornya berhenti ya. Kalau kita tekan buka tutup lagi, maka otomatis membuka ya, artinya nanti motornya berputar ke kiri ya. Kayak berputar ke kiri, menarik ya, berarti menarik gordennya. Oke, kalau sudah tertutup penuh, kita simulasikan dengan kita tekan sensor ya. Jadi nanti penekanan sensor atas sensor bawah itu nanti otomatis ketika sensornya memang mendeteksi di hardware-nya ya, kayak klik, maka berhenti dan terbuka ya, LED indikator terbukanya menyala ya. Ini adalah contoh implementasi on off ya. Hanya kondisinya hanya dua, nyala atau berputar atau tidak ada pengaturan kecepatannya sekian, dikurangi sekian, enggak, hanya kecepatannya konstan ya. Nyala mati, nyala mati. Ini yang dimaksud dengan kendali on off ya. Oke. Demikian dari saya pada mata kuliah sistem kendali, yaitu implementasi kendali on off. Dalam hal ini yaitu kendali on off untuk membuka tirai jendela. Demikian, semoga dapat dipahami. Silakan mahasiswa sekalian bisa mengikuti dan mempraktekannya di laptop masing-masing, kemudian didokumentasikan ya berupa video, kemudian upload ke YouTube, nanti barangkali dibutuhkan untuk dikumpulkan sebagai tugas ya. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.